warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silslawati Ardenge dengan NIM 2214210076. Hak asasi manusia dimiliki oleh manusia karena ia adalah manusia. Hak tersebut tidak diberikan oleh masyarakat atau negara, tetapi diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi manusia ini memiliki berbagai macam definisi yang walaupun berbeda penjelasannya, namun tetap sama maknanya. Memiliki satu benang merah yang sama saja. Contohnya seperti apa yang dirumuskan oleh John Locke, bahwa HAM merupakan hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrat. Artinya, yakni hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya itu tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga bersifat sangat suci. Sedangkan menurut Ford menjelaskan bahwa hak asasi manusia ini merupakan hak umum yang harus dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hal tersebut memiliki sifat yang universal serta dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi ini merupakan hak hukum. Hal ini berarti bahwa hak tersebut merupakan hak hukum. Hak asasi manusia itu dilindungi oleh konstitusi serta hukum nasional di berbagai negara di dunia. Berbeda dengan pendapat John Locke dan Ford, hak asasi manusia menurut Austin merupakan ruang kebebasan bagi setiap individu yang dirumuskan dengan jelas dan rinci dalam kondisi serta sudah dijamin pelaksanaannya oleh pemerintahan. Namun yang akan diakhiri definisi HAM menurut Milden adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh semua umat manusia di dunia ini, di segala masa dan juga di segala tempat, karena keberadaannya itu ialah sebagai manusia yang memiliki hak kemanusiaan. Dari berbagai definisi tersebut dapat dikatakan bahwa HAM merupakan salah satu yang bersifat kodrat. Sejarah hak asasi manusia itu dimulai dari gagasan hak asasi manusia atau yang dikenal dengan mengenai hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas penyalahgunaan kekuasaan dari para penguasa yang meminta secara otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang bertekanan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk bermartabat. Tercatat ada beberapa peristiwa-peristiwa yang penting di dunia dan beberapa dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan sebagai satu usaha untuk menegakkan HAM. Dimulai dari Magna Carta yang dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang dimana prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. HAM banyak sekali mengalami dinamika yang penuh perjuangan dalam penegakannya. Berbagai macam upaya yang telah dilakukan oleh para leluhur-leluhur kita di masa lampau untuk tercapainya penegakan HAM yang seadil-adilnya. Beberapa pengertian mengenai HAM juga diutarakan oleh banyak ahli. Bahkan dalam undang-undang ada pengertian dan segala hal yang terkait dengan HAM tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak merupakan anugerah yang
seharusnya untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan serta setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Sedangkan menurut Prof, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang telah dimiliki setiap manusia dengan berdasarkan kodratnya yang tidak dapat dipisahkan sehingga HAM itu bersifat suci. Menurut Meriam Budiardjo, HAM adalah hak yang harus dimiliki pada setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia. Menurut Meriam Budiardjo, hak tersebut memiliki sifat yang universal. Hal ini karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, suku, budaya, agama, kelamin, dan sebagainya. Lain halnya menurut Franz yang mengartikan bahwa HAM itu sebagai hak-hak yang sudah dimiliki pada setiap manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat, bukan karena hukum positif yang berlaku, namun dengan berdasarkan martabatnya sebagaimana seorang manusia. Di luar dari pengertian HAM yang di atas, Indonesia mengalami dinamika dalam penegakan HAM, dimulai sebelum kemerdekaan, bahkan hingga saat ini kita selalu mengupayakan yang terbaik agar dapat keadilan. Berikut ini berbagai dinamika yang terjadi di Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang-orang di Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah urgen. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang tertulisnya dari 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Poin kedua, periode setelah kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang ini. Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka. Pemikiran HAM telah mendapatkan legitimasi secara formal karena telah memperoleh peraturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Periode 1950 sampai 1959. Pemikiran HAM pada masa ini mendapat tempat yang bagus. Indikatornya adalah semakin banyaknya pertumbuhan partai-partai politik, adanya kebebasan pers pemilihan umum, adanya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. C. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi, terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi. Pada periode ini, kekuasaan terpusat jatuh lebih tepatnya itu kepada presiden. Tentang instrumen nasional dan internasional HAM yang ada di Indonesia. Semenjak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya pemajuan HAM termasuk menciptakan hukum positif yang aplikatif. Dilihat dan segi hukum, tekad bangsa Indonesia tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Perbukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi undang-undang tersebut telah diamandemen dan Undang-Undang Nomor 39 sampai 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM internasional. Semua ketentuan hukum yang positif yang menentang
HAM di Indonesia, itulah yang disebut instrumen HAM internasional. Bagaimana peraturan tentang HAM sesuai instrumen nasional tersebut dapat dilihat pada uraian berikut. Yang pertama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 telah diubah menjadi bab tersendiri yang memuat 10 pasal mengenai hak asasi manusia. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan yang hidup, baik dan sehat. Poin kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. Poin yang terakhir, hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang maju. Sekian dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.